Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainullah, kelas 12 IPS 4, nomor absen 34. Di sini saya akan jelaskan akuntansi sebagai sistem informasi indikator yang akan saya bahas sebagai berikut. Sejarah akuntansi. Akuntansi sudah dimulai sejak manusia mengenal hitungan uang dan menggunakan catatan. Lalu akuntansi dikembangkan oleh Luca Pacioli, seorang ahli matematika. Dia menulis dalam sebuah buku yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita. Buku ini mengajarkan juga tentang akuntansi dalam bab yang berjudul Tractatus de Comptes et Scriptoris. Bab ini memperkenalkan sistem tata buku berpasangan, double entry system. Buku ini merupakan titik tolak perkembangan akuntansi sehingga Luca Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Akuntansi juga disebut bahasa bisnis. Pemakaian informasi akuntansi. 1. Pemilik. Pemilik perusahaan selalu ingin mengetahui apakah bisnisnya berjalan dengan baik atau tidak. Pemilik perlu mengetahui posisi keuangan, melihat investasi, perbandingan jumlah rekening dengan periode sebelumnya dan prospek perusahaan di masa yang akan datang, serta hasil yang dapat dicapai oleh perusahaannya. 2. Manajemen. Setiap manajer dari tingkat tinggi maupun terendah membutuhkan informasi akuntansi yang cermat yang berkaitan dengan bidang pertanggungjawaban mereka. Karyawan. 3. Karyawan. Karyawan membutuhkan informasi keuangan sebagai bahan perundingan kontrak kerja, pengajuan kesejahteraan maupun kepentingan karyawan yang lainnya. 4. Kreditur. Kreditur adalah pihak yang memberikan bantuan barang, kredit maupun pinjaman kepada perusahaan. Kreditor memerlukan informasi keuangan dikarenakan kreditor ingin mengetahui kemampuan atau kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan akan dinilai apakah dapat mengembalikan pinjaman atau tidak. 5. Pemerintah. Pemerintah berhak mendapatkan informasi akuntansi untuk keperluan pemungutan, penetapan pajak, dan untuk memenuhi ketentuan peraturan serta undang-undang. 6. Investor. Investor adalah masyarakat yang mempunyai permodalan. Jika mereka ingin menginvestasikan modalnya, mereka membutuhkan informasi keuangan perusahaan untuk mengukur kemampuan, profitabilitas perusahaan atau prospek perusahaan di masa depan. 7. Konsumen. Partner bisnis perusahaan menggunakan informasi akuntansi dalam rangka evaluasi terhadap hubungan dagang atau usaha yang akan datang. Kegunaan akuntansi. Membantu masyarakat dalam mengawasi soal-soal keuangan, membuat perencanaan yang efektif sekaligus mengadakan pengawasan serta pengembalian keputusan yang tepat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas informasi akuntansi. 1. Relevan. 2. Dapat dipahami. 3. Dapat diuji. 4. Netral. 5. Tepat waktu. 6. Dapat dibandingkan. 7. Lengkap.
Prinsip dasar akuntansi. 1. Prinsip konservatif. 2. Prinsip konsistensi. 3. Prinsip cukup berarti. 4. Prinsip lengkap. 5. Prinsip dapat dimengerti. 6. Prinsip objektif. Bidang akuntansi. 1. Akuntansi keuangan, financial accounting. 2. Akuntansi manajemen, management accounting. 3. Akuntansi biaya, cost accounting. 4. Akuntansi penganggaran, budgeting. 5. Akuntansi pemeriksaan, auditing. 6. Sistem akuntansi, accounting system. Profesi akuntansi, akuntan, akuntan publik, public accountant, akuntan publik atau juga dikenal dengan akuntan eksternal adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasa atas dasar pembayaran tertentu. Akuntan internal akuntan. Akuntan intern adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan yang organisasi. Akuntan pemerintah, government accountant. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pengawasan Keuangan BPK. Akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntan, mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntan di perguruan tinggi. Etika profesi akuntan. 1. Tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi. 6. Kerahasiaan. 7. Perilaku profesional. 8. Standar teknis. Kelompok akun. Akun dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Akun real, neraca, akun harta, uang dan utang. 2. Akuntan nominal, laba atau rugi. Akuntan pendapat dan beban. Kode akun. 1. Kode numerial. 2. Kode desimal. 3. Kode mnemonik. 4. Kode kombinasi huruf dan angka.